Ya, kita sambil nunggu ya teman-teman ya. So far ternyata September not so bad ya. Setelah kemarin ada sempat demo isu di awal bulan. Ya untuk sekarang sih kita lihat yang kemarin diminta sama teman-teman, terus sampai pergantian Kemenkyu kita, so far sampai hari ini kurang lebih udah mau habis bulan di tanggal 22 ya. Berapa hari lagi juga gajian ya. Kita lihat markernya juga lumayan banyak. Nah, tapi mungkin ada beberapa poin nih yang kita mau lihat untuk di bulan depan. Lalu kita mau lihat juga apakah ISG ini masih bisa naik apa enggak ya. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini secara teknikal. Apakah barang-barang kita udah mulai kemahalan atau masih ada ruang untuk naik ya. Nah, itu mungkin yang kita mau lihat. Lalu ada sentimen apa aja berkaitan sama market kita, terutama dari mungkin dari mata uang ya. Mungkin kalau mata uang kasih bocoran target harga emas sampai berapa, emas apa nih, SAUUSD mungkin ya. Nah, sama kita mau lihat nih teman-teman ya, nanti Oktober apakah harusnya ISG ini pullback dulu ya. Nah, ini sama-sama kita bahas dari perspektif teknikal. Nah, apa yang kita tunggu besoknya? Besok ini ada IPO emas ya teman-teman ya. Biasanya kalau udah dekat-dekat IPO, marketnya suddenly lumayan steady, lumayan oke, terus juga bisa naik ya. Terus emiten-emiten atau industri yang sama itu juga dapat sentimen positif ya. Terus teman-teman kalau lihat barang-barang yang kemarin sejak ada yang ricuh dikit ya, hari ini juga pada jalan semua ya. Nah, yang paling bagus apa lagi nih? Open order sahamnya. Oke, kalau nanti kita bahas ya. Nah, yang lagi kita lihat lagi ya, barang-barang yang terkait konglomerasi, termasuk kayak Prayogo, ini juga ada banyak sentimen. Lalu teman-teman kalau lihat barang-barang lainnya yang seperti barang-barang consumer goods ya, rokok terutama ya. Nah, ini malah mendapat positif feedback atau dari pelaku pasar ya, malah direspon positif, barang-barangnya pada jalan juga ya. Apalagi barang-barang yang kecil termasuk Wismilak. Nah, nanti kita bahas secara point of view technical, barang apa yang masih kita bisa entry untuk minggu ini misalnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita bahas secara teknikal ya teman-teman. Izin dulu untuk balik kameranya sambil kita lihat dan jawab pertanyaan lain-lain. Ya teman-teman, jadi kita bahas dulu ya. Kita mau bahas soal technical ISG ini. So far kan dari kemarin ya sempat ada yang rame-rame demo, itu juga dia berhasil naik ya teman-teman. Nah, ini sekarang nih poin-poin ini sekarang ISG di area-area critical nih, daerah resisten ya. Nah, biasanya ada dua pemahaman nih. Satu, waktu daerah critical atau technical resisten itu biasanya orang-orang cenderung ini udah mulai tinggi nih, lebih baik gue TP dulu lah, take profit dulu kah. Lalu ada yang merasa kayak wah ini ISG udah mulai pelan nih jalannya, terakhir kan di daerah resisten. Nah, the thing soal resisten ini orang-orang nggak tahu apakah dia akan pullback, turun, atau malah dia jebol dari resistennya. Nah, kalau teman-teman baca dari kita punya research report itu sebenarnya kita masih positif juga terhadap ISG. Tapi sentimennya apa nih? Kalau kita lihat sentimennya udah kejadian itu kemarin kan dari suku bunga, The Fed juga turunin, dan ada kemungkinan The Fed akan turunin 2 kali lagi suku bunga. Which is kalau kita bilang 2 kali lagi suku bunga dari bulan September ini ya, Oktober, November, Desember, berarti sisa 3 bulan. Which is kalau chance untuk 3 bulan ini dia minimal turun sekali aja, itu masih ada teman-teman ya. Ini yang kita lihat ya. Lalu yang agak concern sebenarnya lebih ke ini ya, dari kita punya kurs ya. Nah, kursnya kita ini lumayan tinggi nih, naik terus. Nah, kita bahas kursnya dulu. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kurs kita di harga 16.600. Nah, ini kalau kita berkaca sebelumnya, waktu market itu lagi banyak outflow, salah satu penyebabnya adalah kita punya kurs tuh melemah terus, makanya fund tuh nggak berapa suka. Kenapa kok melemah? Karena kestabilisan politik kita nggak gitu bagus yang di mata dari ini ya, dari asing. Terus juga kita lihat harga-harga sekarang terakhir dari bottom di bulan Agustus, 14 Agustus ya, sampai hari ini naik, belum ada berhentinya juga. Kalaupun berhenti dikit, nah tinggal apakah ini good sign atau sebenarnya kita harus mulai waspada. Tapi kalau kita lihat dari
kurs kita yang masih cenderung melemah selama beberapa hari terakhir, plus ISG ini juga di ambang-ambang resisten. Nah, ini mungkin teman-teman sebenarnya saya lebih ngelihat nggak ada salahnya sih kalau kita udah taking profit. Nah, ini kalau kita lihat dari kursnya. Nah, tapi kalau untuk ISG-nya gimana nih? Nah, secara overall kita lihat ISG memang di area resisten teman-teman ya. Nah, ini nih teman-teman bisa lihat ya. Kalau maupun disandingkan sama misalnya oscillator, ya memang dia di area critical atau area potensi untuk ini dulu ya, pullback dulu jangka pendek. Tapi ditambah lagi si ISG ini kan sebenarnya ada banyak ruang gap yang dia buat waktu kenaikan kemarin. Jadi kalau semuanya teman-teman nih ya positif ISG tetap akan rebound sooner later. Kalau sekarang misalnya nih dalam beberapa hari ke depan dia turun, harusnya poin-poin atau gap-gap area ini teman-teman bisa coba untuk spekulasi entry ya. Nah, ini kalau kita bahas secara ISG. Nah, bagaimana dengan yang ditunggu-tunggu besok, Mas? Oke. Overall, kalau sama-sama IPO kemarin ya, sebelumnya kita dapatnya 0,6% lah, 0,7%. Yang kemarin tuh ada yang dapat 2%, 5%, which is lumayan secara penjatahan itu lumayan besar. Tapi jangan lupa teman-teman ya, secara size juga dari emas ini paling gede ya harusnya ya. Nah, jadi kalau dapat lebih banyak bukan berarti jelek. Nah, tinggal apakah nanti di market responnya positif, apakah secara penjatahannya sendiri sebenarnya barang ini lumayan kecil yang di retail. Nah, ini sebenarnya yang membuat saham untuk emas ini bakal naik apa enggak. Nah, ada yang teori selama ini dari Trimegah Sekuritas nih kalau buat IPO arah 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali lah ya. Nah, ini kita nggak bisa ngomong secara historical seperti itu dengan barang apapun harusnya dijaga, nggak bisa gitu juga teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman lihat secara valuasi misalnya, sebenarnya banyak juga barang-barang yang valuasi waktu IPO itu lumayan tinggi ya, tapi ya tetap aja bisa naik ya, tergantung respon market juga. Jadi nggak usah terlalu pesimis, nggak usah terlalu optimis ya, lakukan seperti yang teman-teman biasa tradingkan hari-hari, apalagi di barang-barang IPO, teman-teman yang ekspor di IPO, treatmentnya harusnya sama. Nah, ini mungkin kalau menjelaskan soal yang emas ya, tinggal. Nah, untuk emas sendiri sebenarnya risknya apa? So far kalau kita lihat dari report ini lebih ke resikonya lebih ke resiko alam ya, lebih ke arah yang sebentar saya lihat dulu contekan ya, lebih ke resiko alam, operasional teknis. Nah, terus salah satunya mungkin zona gempa, cuaca. Tapi ya balik lagi ya, ini secara fundamental yang akan dituliskan di report. Tinggal di market lebih ke buyer, seller, sama pelaku pasarnya gimana. Nah, itu mungkin secara cepat ya kalau kita ngomong untuk emas. Oke, kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini coba kita lihat. Banyak juga diam-diam ini. CDIA. Oke, nomor 1. LG kalau open order sahamnya jam berapa? Sebenarnya teman-teman mau order sekarang juga bisa ya. Itu juga masuknya per batch. Kayaknya kalau nggak salah jam 4, jam 5 itu udah mulai masuk ya. Harapan masuk berapa kali arah ya, hopefully kalau bisa 2 kali arah sampai 4 kali arah better. Tapi balik lagi ya, kalau dikasih lebih ya puji Tuhan ya. Kalau apa nih, mau spill IMPC boleh tuh. Kalau mau spill IMPC target berapa, siapa tahu dari Ibu Preti, Mbak Preti ini mau kasih target 5.000 atau 4.000. Nah, ini kita masih menunggu, tinggal dibalas saja. Nah, oke. Nanti kita lihat secara teknikalnya ya. Pertanyaan lainnya mungkin tunggu. CDIA. Oke, kita lihat dulu deh CDIA teman-teman ya. So far kalau kita lihat dari grup-grupnya ini ya, CDIA lebih bagus juga ya, naik ya. Belakangan ini juga karena naiknya disertai sama volume. So far kita ngelihat kalau untuk sekarang ya, belum menyentuh atau belum lewat daripada harga paling tingginya dia terakhir di 2090 ya. Untuk posisi trading teman-teman ya, kita masih ngelihat area paling dekat kalau kita mau taking profit untuk trading di 1905
Nah itu mungkin paling dekat ya. Berikutnya kalau lebih siapa tahu bisa nasibnya kayak cuan ya. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya. Tapi so far kita ngelihat dari technical dia punya volume juga cukup solid. Nah harapannya waktu pullback ini kita bisa dapat chance untuk entry harga yang lebih murah ya. Mungkin kalau saya akan coba lihat pantau selama seminggu ke depan, beberapa hari ke depan, kalau pas ada pullback minimal ke 1670 itu mungkin saya akan coba untuk entry. Nah kalau untuk JAR ya, nah ini kan grup-grup JAR ini pada jalan semua ya, mau JAR-nya lah, mau TB lah, mau Pegun itu pada jalan. Apalagi hari ini 22 September ya, dia ditutup gap up ya teman-teman ya. Ini juga pernah gap, belum pernah tutup, nih gap tutup. Nah mungkin kalau saya cerita dikit ya, selama ini barusan tahun ini ya, terutama untuk di IHSG itu kita ngelihat banyak banget gap. Nah pertanyaannya, gapnya bakal ditutup apa enggak? Selama saya trading hidup di market ini, untuk IHSG hampir nggak pernah nggak tutup gap ya. Pertanyaannya berikutnya, tutupnya kapan? Ya balik lagi, kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa ngitung juga. Tapi kalau barang-barang yang kecil nggak ditutup gap, ya biasanya cukup wajar ya teman-teman ya. Tapi untuk barang-barang big caps, terutama untuk indeks IHSG, biasanya dia selalu close ya. Arah berapa kali? Oke, tadi udah dijawab. Harapannya berapa kali? Siapa tahu dikasih 2-3 kali, kalau lebih ya bonus lah. Hopefully kalau bisa nasibnya sama kayak IPO sebelumnya pada sukses ya teman-teman. WiFi dan Bumi. Oke, kita bahas untuk WiFi-nya sendiri. WiFi sih saya masih optimis juga. Hari ini naik ya. Nah, saya masih ngelihat potensi upside-nya harusnya lebih dari sini. Nah, harapan saya kalau pas dari technical kita hitung, target kita ke 3.390. But untuk area sekarang dari 2480 sampai 2690 itu masih kita consider sebagai entry area kalau untuk WiFi. Terus dari Buminya sendiri juga lumayan rebound, termasuk Dewanya, terutama hari ini reboundnya bukan rebound ya, malah naik 11,21% ya. Nah ini masih dari Buminya kita masih ngelihat ada potensi untuk naik ya, tapi mungkin sementara kita masih lihat mungkin ada potensi dia akan bergerak ranging. Tapi area-area sekarang kalau teman-teman mau masuk harusnya juga masih oke. Nah tinggal pertanyaan, mana yang lebih bagus antara Dewa, BRMS sama Bumi ya teman-teman, boleh consider. Mungkin lebih gampang ngeliat dari secara risk and rewardnya lebih menarik yang mana. But kalau saya lebih suka Dewanya. Nah, Dewa juga ranging pergerakannya secara minor trendnya so far juga dia masih berhasil maintain higher low level structure-nya. Terus juga lainnya kalau sekalian deh untuk yang energi, kita juga masih ngelihat potensi dia untuk masih naik, masih gede juga. Adaro MDKA, kalau dilihat dari Adaro, tunggu Adaro ya. Ini saya sebenarnya udah lama nggak maintain Adaro, saya nggak punya juga. Kita juga masih ngeliat belum ada reversal, walaupun dia sekarang udah termasuk di area level support. But untuk sekarang saya mungkin nggak mau touch ini dulu. MDKA. Ya, MDKA saya masih diterima stock pick kita juga masih ada MDKA. Masih ada kayaknya. Dan saya masih ngelihat chance untuk di MDKA ini entry area 2200 sampai 2330 sampai ke target kita di 3250 ya, kurang lebih ada ruangan sekitar 30 sampai 40%-an ya kalau semuanya area sekarang. Jadi menurut saya harusnya kalau MDKA hold aja, tapi kalau misalnya dia turun dari minor trendnya which is di area 2200, nah mungkin teman-teman bisa batasi profit atau minimal ya kurangin position juga untuk sementara. Bufa BRPT, nah ini juga lumayan fantastis hari ini pergerakannya Bufa ya. Entry level kita sebenarnya berharap di 380 sampai 404. Kemarin kita entim sempat sih masuk di area berapa nih 326. Nah kita coba untuk average up sebenarnya, tapi nggak seperti kejadian, dia udah jalan lari ke atas ya. Target kita paling dekat ke 545, berikutnya berapa 700 something 760-an ya. Nah itu mungkin kalau target dari Bufa. BRPT kita juga kemarin udah taking profit teman-teman ya di area 3140. So sebentar ini kita akan coba cari entry level baru.
hopefully dia akan ada pullback ya, sooner later. Kalau ada pullback kita mungkin coba untuk call lagi untuk saham BRPT ini. DSSA, ini broker saham, harusnya saya yang tanya nih kalau broker saham. DSSA, nah gini, problem untuk DSSA sebenarnya sama dari kapan hari yang saya bicarakan ya. Untuk nominal 113.500 ini sebenarnya nggak begitu favorable buat retail ya, karena kalau dari retail ini, ini kan lumayan besar nih modal gue kalau beli satu lot doang. Nah ini sebenarnya menurut saya nggak begitu menarik ya kalau untuk di matanya retail. Jadi kalau mau masuk tunggu pullback aja dulu ya. But untuk saya sendiri sih saya udah ada barang lain yang lebih murah ya secara satu lotnya. Oke, kita lihat lain PG, apakah masih ada harapan? Secara ini saya masih punya juga teman-teman ya, PGO saya sempat beli dari bawah, terus juga di bawah turun ya, area-area sekarang sebenarnya dekat-dekat modal kita juga. Terus kalau mau masuk area sekarang gimana? Sebenarnya kalau masuk betting selama teman-teman jaga level stop loss, let's say di bawah 1.290 mungkin masih oke, tapi kalau semuanya dia ada reversal mungkin ideal time waktu untuk masuk. Untuk sekarang menurut saya wait and see dulu. Kita masih mulai seminggu 2 minggu ke depan gimana. Apakah nanti terakhir kan kalau teman-teman dengar ya soal PGO ini kan sebenarnya ada yang mau ambil bidernya ya dari grup Konglo, salah satunya ya yang rumornya itu si Pak Broyogo. Nah kita masih mau nunggu juga teman-teman ya, kita ngomong rumor sebelum kejadian ya, teman-teman bisa aja spek, but kalau speknya salah ya mungkin stop lossnya dijaga gitu. Untuk sekarang kita sebenarnya masih cukup optimis di entry level sekarang, tapi kita mungkin akan coba adjust lagi, kita punya entry position just in case barang ini masih turun ke bawah. Basically kalau kita mau ngomong kita masih mau hold PGO cukup panjang. Goto apakah menarik? Goto sebenarnya kemarin kalau ada dengar news ya, yang Grab punya rumor mau sama Goto itu fell off. Jadi harusnya nggak menjadi sentimen positif buat Goto. But untuk sekarang kalau masuk menurut saya juga nggak ideal. Juga walaupun dia di bawah, bisa aja dia lebih bawah lagi. Nah kira-kira momentum apa ya kalau mau masuk Goto? Ya mungkin lebih ke perbaikan secara fundamental sebenarnya yang kita tunggu. Nah untuk sekarang sih masih belum ada di Goto, kita masih belum bisa kelihatan. Lainnya BRMS, BRPT. Oke, kalau BRMS kemarin kita juga sempat sempat taking profit. Nah kita mau cari entry lagi sebenarnya teman-teman ya. Entry lagi sudah kena kemarin di 6535. Nah harusnya nih kemarin waktu ada flow itu kita harusnya taking profit, tapi nggak sempat taking profit, kita udah turun. Nah harusnya gimana nih sekarang? Kalau sekarang kita masuk lumayan tinggi, tapi kalau sekarang teman-teman mau taking profit nggak ada salahnya juga. Kalau semuanya belum punya, menurut saya tunggu dulu deh, karena kalau teman-teman yang belajar technical itu ini ada Harami ini bisa tanda-tanda dia reversal. Apakah masih reversal? Ya sebenarnya nggak juga, tapi kalau kita lihat kemarin kan karena ada flow ya, jadi harusnya bisa aja dia akan hover around di sini, nanti barusan dia akan jalan lagi. Tapi untuk BRMS pas dapat entry area lebih bagus di bawah, mungkin kita akan prefer untuk hold. Petro, nah mungkin tadi itu Petro juga sempat kita masuk, terus kita juga ngelihat Petro, kita mau cari entry lagi di area 4160 4540 waktu dia turun untuk dapat ideal entry price. Jadi so far kalau untuk ini kita masih mau masuk juga. BBTN lumayan sih kalau dari banking ya, salah satu yang lumayan kuat ya BBTN, terus juga ada Breeze ya, kita masih suka juga. Cuman kita udah nggak punya tuh kalau Breeze. Sebentar ya. Oke, untuk BPTN, BSDE sempat ya kemarin teman-teman jalan ya. Mungkin kalau kita ngomong BSDE technically gara-gara apa ya, lebih ke sentimen dari ini ya rate cut, terus juga kita punya pengurangan suku bunga harusnya berimbas positif buat sektor properti.
tapi juga nggak lama dia melempem ya. Tapi untuk sekarang harusnya good entry area untuk masuk sih teman-teman ya untuk BSDE. Area-area sekarang anyway juga risknya nggak segitu besar ya, kurang lebih 7%, harusnya good deal kalau mau masuk di sini. Mau arah hunter tapi risknya kali ini nggak masuk. Oh ya, monggo kalau mau di skip, kalau mau masuk ya teman-teman perhatikan risk and reward teman-teman sendiri. Untuk Toba kita juga masih ada di stok kita, area-area sekarang sebenarnya di atas area anti ideal kita, tapi kita masih ngelihat sebenarnya untuk taking profit berikutnya di 1585, harusnya area sekarang kalau mau masuk boleh aja, tapi mungkin gini teman-teman, kalau untuk ini ya ada yang ngerasa oh ini kan double top nih. Nah hal yang sama nih pernah kejadian di sini double top ya, tapi setiap kali pullback kalau saya bilang kalau pas bisa dapat harga lebih murah di 1155 or even lower, nah mungkin teman-teman akan lebih ideal untuk entry daripada untuk entry area sekarang. WIRG kita juga ada tuh teman-teman ya, WIRG area-area sekarang untuk entry point, entry area kita kita masih tunggu dari minor trendnya untuk reversal. Untuk sekarang sih kalau mau masuk spek sebenarnya not bad. Aman MDKA. Nah ini nih gara-gara besok itu mau listingnya si Mas ya, harusnya teman-temannya kayak mas-masan nih Arci lah, PSAB lah, Harta, Antam pada jalan kecuali Aman. Nah ini sebenarnya apakah sekarang kalau mau masuk bagus? Harusnya kalau untuk sekarang ya dari minor trendnya saya nggak begitu suka, karena dia berapa hari belakangan dia setiap kali turun selalu dibarengin sama volume. Jadi kalau untuk saya masih menunggu nih untuk berapa hari ke depan. Mungkin kalau masuk saya akan lebih suka ke Arci ya. Arcinya sendiri secara technical kita bisa ngelihat chartnya lebih rapi juga. Terus secara structure marketnya juga dia masih maintain di atas dynamic supportnya. Harusnya saya akan lebih prefer ini. Cuan itu pergerakannya masih ranging ya teman-teman. Kemarin nah ini nih kalau kita lihat dari cuan ya, kemarin setelah MSCI balancing yang harapannya dia turun, masih kuat juga loh di hari-hari sekarang, malah dia bergerak ranging. Nah menurut kita 1415, 1565 itu mungkin untuk entry area. MBMA secara technical MBMA juga masih menarik ya, ada reversal juga, tapi target kita udah mau sampai nih teman-teman, sampai 535. Kalau mau trading menurut saya lumayan pendek sih untuk target kenaikannya. Besok ARA langsung guyur mengingat underwaternya banyak. Ya monggo kalau mau guyur, kalau mau beli ya mungkin teman-teman perhatiin ketahanan mental. Apakah kita kuat untuk nahan lebih panjang? Ya balik lagi, ini setiap orang berbeda ya. Mina target, waduh ini barang-barang yang kita sebenarnya nggak pernah call juga, tapi ada di kita punya ini ya, kita punya watchlist. Saya overall kalau Mina saya suka secara teknikal, juga ada potensi dia break dia punya resistance level, but kalau kita mau hitung dari harga sekarang nih ke resistance level kita berarti masih ada ruang sekitar 33% versus sama stop loss yang kita jaga mungkin sekitar 15%. Jadi ya risk and rewardnya 1/2 masih oke lah gitu. Ini pertanyaan nih. Jadi ya tadi udah dibahas, saham Mina udah dibahas, SSIA. SSIA sebenarnya kita juga suka. Kita juga ada di technical, kita punya rekomendasi, tapi kondisinya saya nggak begitu ideal ya. Pullback juga, dia juga belum ada reversal juga, belum ada kelihatan mau reversal. Jadi kalau mau masuk mungkin tunggu reversal kali lebih aman ya. Kalau untuk sekarang menurut saya sih wait and see dulu kalau belum punya. Kalau udah punya ya nggak apa-apa, hold aja, tapi mungkin better average lagi kalau pas dia ada reversal. Ini sih kalau saya di Cepro saya akan trading aja ya. Harum Maha. Nah, kayak Harum Maha nih. Ini udah tinggi juga. Menurut saya kalau Harum, saya akan coba cari entry level di area 925, 935, 935 sampai 950 sih untuk sekarang. Menurut saya udah tinggi. Karena udah hit kita punya target.
Dari Maha. Nah, Maha ini sempat nih kemarin teman-teman ya, sempat naik ya, sempat itu kalau kita lihat ya ada banyak orang yang pada taking profit atau cut loss ya di level ini, tapi nggak lama dia langsung turun. Kalau untuk sekarang saya nggak akan mau masuk juga. ITMG ini juga ITMG sebenarnya enaknya dia ranging aja movementnya ya. Kalau semuanya ranging gini kita bisa ngambil di bawah nih teman-teman ya, tapi mungkin kalau dilihat dari ITMG ini kan memang ada gap area, kurang lebih kalau closing gap area di 24800, sementara ranging areanya mungkin sekitar 9%. Nah, worth it nggak untuk nunggu waktu lama sampai dia hit dia punya exit point atau semuanya close dia punya gap area? Kalau saya nggak begitu suka terlalu lambat juga ya. Kalau menurut kita dari barang-barang yang lain yang pada ada flow itu akan lebih kenceng. Apalagi ADI ini juga ya pergerakannya ranging juga, beli bawah jual atas, beli bawah jual atas. Arto nih yang sebenarnya juga lumayan, kemarin sempat naik kencang juga dia hit kita punya ini sebenarnya teman-teman, kita punya taking profit area. Untuk sekarang kita masih mau wait and see juga. Untuk NCKL ini juga udah lumayan tinggi. Saya biasanya cari barang yang belum jalan ya. ADMR ini juga lemot sih kalau kita ngomong ADMR ya. Kalau mau masuk area sekarang sebenarnya good entry, terus juga stop loss juga nggak gitu gede, sebenarnya masih oke. WIRG udah dibahas, GTSI, buset dah ini. Ya, GTSI juga mungkin saya skip. ASLC ini lama nih, ASLC ini. Kalau kita lihat ASLC, ini juga belum ada reversal, udah naik kenceng, terus juga nggak ada power untuk naik juga, belum ada bayar juga. Mungkin saya skip dulu. IMPC ini sebenarnya salah satu emiten yang kita suka. Kemarin kita juga coba untuk re-entry lagi di bawah. Cuman hari ini kita ada beli dikit nih kalau untuk IMPC ya, harapannya sih dia masih bisa naik ya sampai ke berapa nih, 2360 ya, atau lebih ya, tapi ya untuk entry area coba teman-teman cari minor trendnya untuk masuk kalau mau masuk harga-harga daerah sekarang. KIN udah tinggi ya, kalau ini mungkin next. Kalau selain KIN, TOWR ini juga pergerakannya lambat sih teman-teman ya. Saya nggak begitu suka juga kalau terlalu lambat. SMA entry area di berapa? Ini juga udah tinggi loh, masih mau masuk ya SMA ya. Ini sih harusnya udah grup-grupnya dia SMA lah, buka lah, itu pada udah tinggi juga. Nih teman-teman kalau lihat buka itu hampir hit kita punya taking profit area. Nih dikit lagi nih 192 ya. Udah telat juga. TAPG juga. Nah ini udah tinggi juga nih. Ini udah deket-deket resistance area ya. Coba cari yang lain deh kalau ini ya. WIM. Nah WIM tadi udah naik kenceng juga tuh berapa hari ya, rokok-rokokan ya. Dari WIM-nya naik berapa nih? 22%, buset dah. Ya hari ini kalau teman-temannya ITIK-nya 24%, GGRM-nya 19%, WIM-nya 22%, HMSP 22,4%. Nah teman-teman kalau lihat tuh ada waran terstruktur apa? HMSP ya. HMSP itu gudang garam ya. Itu berapa persen tuh hari ini naiknya? Ada MRB hit. BHIT, wah ini nggak gitu liquid ya teman-teman ya. Kalau ini BPT sebenarnya technical wise saya lumayan suka BWPT, tapi harus lihat nih turnover hariannya berapa. Juga kalau dilihat dari teman-teman lain udah pada jalan ya. Jadi kalau pas pullback ya, kalau bisa sampai 128, selama kita bisa maintain risknya di bawah 15% mungkin better. Cuan tadi udah juga, DCII juga nggak gitu ini, Bumi udah bahas, PRMS udah Gosco ini juga
Ini juga udah tinggi. Cari yang lebih rendah aja teman-teman, jangan terlalu tinggi loh. PBRI, nah kalau kita masih ngelihat bank-bank ini harusnya dapat sentimen positif ya. Kalau dari kemarin yang si Pak Purbaya itu sempat kasih gelontornya 200T ya, harusnya kalau kita ngelihat tujuannya kan sebenarnya untuk perbaikan di sektor di ini ya, di sektor real kita bagus. Nah harusnya dengan ada gelontoran duit segitu, bank-bank ini kan harus lebih bisa jual kredit ya. Nah ini harusnya perputaran ekonomi harapannya akan lebih bagus ya. Sementara kalau kita ngelihat dari Pak Purbaya ini juga ke pro growth juga, harusnya kalau hasilnya bagus ya kita bisa ngelihat minimal 2-3 bulan ke depan ya. Karena hasilnya pasti lagging lah. 2-3 bulan kita masih mau ngelihat next laporan keuangannya gimana. Min besok ke kantor IDX nggak launch emas? Wah saya sih nggak ikut ke kantor IDX, saya standby-nya di aplikasi. BSBK ini sih nggak lah, skip dulu. Sebenarnya TPIA itu harganya di bawah sih teman-teman ya, ini juga belum jalan. Nah juga kalau kita lihat area di bawah memang belum ada reversal. Nah ini mungkin kalau pas harga-harga sekarang ya, kalau mau spek sebenarnya stop lossnya juga nggak lebar, harusnya boleh lah kalau mau spek ya. Pewon, nah the thing soal Pewon itu gini, bukan cuma Pewon, properti itu biasanya market cap-nya lumayan kecil teman-teman ya. Jadi kalau kita berharap ada fund masuk itu biasanya akan kena ke semua sektor properti. Jadi kalau Pakonya naik, BSD-nya naik ya semuanya juga akan pasti naik sama-sama ya. Kecuali yang kayak Pani, kalau Pani kan karena ada corporate action ya. Jadi mungkin menurut saya dari Pakuan fundamentalnya nggak ada masalah, tapi mungkin cara pergerakannya juga nggak gitu besar ya. Ini teman-teman kalau lihat 41% ya, let's say ini 20% ya, kurang lebih 15% ya naik ke atas bawah. Nah ini mungkin saya nggak begitu suka kalau dia terlalu kecil tuh. Bumi ini juga sempat ya, sempat liar juga. Ini juga lumayan tinggi, belum ada reversal. Area-area sekarang mungkin juga masih stuck ya. Kalau mau main ini sih sebenarnya main trading aja di Bumi. Data juga bagus, tapi kan lumayan tinggi. Kita nggak ngerti juga orang-orang pada keluar apa enggak. Terus juga stop loss level berapa kalau mau masuk di sini ya. Sis ini juga gap area udah di close, tapi belum close di sini. Balik lagi ini barang kan sebelumnya nggak liquid juga, udah tinggi juga. Jadi kalau mau trading area-area sekarang ya stop loss di bawah 3790. Astra. So far kalau Astra kita suka, kemarin juga harusnya kita ngeliat ada flow. Astra lah, Telkom lah harusnya lumayan oke ya. Tapi ini juga sekarang kita ngeliat dengan adanya momentum IPO ini harusnya barang-barang masih jalannya ke barang-barangnya konglonya si Pak Prayogo ya, karena lebih banyak sentimen. Terus barang-barang konglomerasi lainnya yang mungkin masih ada upcoming IPO itu lebih menarik untuk dilihat untuk di matanya retail ya gitu ya. PTBA ini juga masih belum menarik ya. Ini saya pakai moving average. Sebenarnya saya nggak begitu suka pakai indikator, karena menurut saya lebih percaya misalnya structure marketnya. Kalau uptrend yang jelas ya, downtrend yang jelas, dan volume yang jelas ya. Jadi kalau kita ngomong moving average lah, atau misalnya indikator stokastik lah, kayak moving average ini sebenarnya nggak begitu jalan begitu barangnya stuck atau sideways. Nah itu di situ momentum teman-teman bisa jadi salah lihat ya, apalagi kalau masuk berdasarkan dia cross atas atau cross bawah. Nah ini mungkin lebih harus hati-hati. Tapi kalau structure marketnya kita jelas nih naik turun atau sebenarnya dia sideways, nah itu mungkin lebih objektif. ABMM ini juga masih belum menarik. Sochi kapal-kapalan ya. Wah ini asik nih kalau Sochi. Justru cari barang-barang kayak gini teman-teman ya. Kalau bisa masuk di 196 atau 200, nah itu mungkin masih boleh. Harusnya ya dari semua barang ini yang Sochi ya saya lumayan suka nih. Ini juga boleh nih kita kasih tag.
Nah, Soci area entry mungkin dikira 196 sampai 200, itu boleh diconsider. Avia lama ini kalau jalan. Arko tuh wifi belum telat tuh harusnya ya, wifi tadi. Arko ini udah hit target harusnya. Cari pullback dulu deh kalau untuk ini. Wifi tadi udah, LTG nih, atau apa lagi ya barang-barang lain ya. Ini pertanyaan do. Nah ini boleh nih kalau ini do. Terus tuh kan warnanya gudang garam 3600%. Ya balik lagi. Kalau tadi kita ngomong 306% masuk akal nggak? Bid overnya tadi bolong-bolong bos. Jadi kalau diajar kanan ya sebentar juga naik gitu. Tinggal berapa banyak bisa masuk gitu. Teman-teman coba lihat Broxam kan harganya kurang lebih turnovernya berapa. Jadi nggak bisa masuk besar juga sih. Saratoga di tempatnya kita juga ada tuh technical kemarin yang keluarin si Coco Glen ya. Harusnya kalau dilihat dari structure marketnya juga masih uptrend fase ya, mungkin teman-teman pinter-pinter masuk biar dapat entry area bagus dan bisa keluar lebih enak ya. Pipa sudah uptrend, udah tinggi jauh juga. Weh, pipa wah ini jangan nge-spam gini dong, ini mau keluar ya nih pada mau exit. Oke, mungkin jangan di spam ya guys. GIAA nah ada tinggi juga kalau GIAA. Piva ini juga nggak begitu suka saya kalau untuk ini. Excel, nah ini menarik nih. Excel ini kita pernah sempat call, tunggu lama, naiknya baru terakhir. Nah, harga sekarang sebenarnya kalau mau masuk boleh. Menurut saya 2670, 2700 ya. Ya memang kita nggak bisa expect naik barangnya seperti barang-barang private gue yang lain. Tapi ini offer kita punya risk and reward itu cukup oke. Harusnya di bawah 10% atau 7%, kurang, harusnya masih bagus juga. Tapi entry area sekarang ya, target naikkan sampai 3400. Era sih saya masih suka. Tapi kalau era ini kan kita bisa lihat ya teman-teman, di sini mah ada divergent ya. So far juga dari pergerakannya selling pressure-nya udah mulai berkurang, tinggal kita cari kapan dia reversal. Harusnya area sekarang kalau entry oke. MAPI nah ini pergerakannya ranging aja. Inet Trimega bisa pakai RDN Permata Syariah. Sorry kalau untuk RDN Permata Syariah itu kita masih belum ada yang rekening syariah ya teman-teman ya. PPRI udah naik tinggi nih, kemarin dari bawah harusnya masuk ya. Kalau ini udah tinggi ya, skip dah gitu. Properti masih bagus nggak? Kalau bisa cari yang memang ada corporate action ya, sama yang jual barang-barangnya konglomerasi sih. Kalau saya lebih suka yang ada story-nya kalau bisa ya. ESA, nah ESA sendiri juga pergerakannya ranging, harusnya udah mulai taking profit kemarin nih teman-teman lihat ya. Kemarin masuk di sini udah taking profit ya. Ya kalau bisa pas di bawah 555 sampai 580 kalau mau spek itu boleh. MIDI sebenarnya MIDI-nya lebih menarik daripada Alfamart, harusnya MIDI ya, apalagi kalau kita tadi bicara yang sekarang ini kan concernnya dari Kemenkyu yang baru ya, Pak Purbaya ini lebih ke pro growth ya. Harusnya kalau growth ini bisa kasih orang ini supaya mereka tuh bisa belanja, mau belanja otomatis ya barang-barang yang proxy yang consumer ini jadi menarik ya, kayak MIDI lah, Alfamart lah, mungkin salah satunya rokok ya, yang paling ketara untuk rokokan sebenarnya kayak cukanya nggak naik lebih tinggi dari zamannya kemarin Ibu Sri Mulyani, harapan dari teman-teman di market ya. Sama harapannya pajaknya nggak lebih gede lagi. Nah itu mungkin sebenarnya
yang dilihat dari pelaku pasar ya. Nah, so far kita cukup percaya untuk kenaikan pajak ini nggak akan lebih tinggi dibandingkan zamannya Ibu Sri Mulyani. Energi, ini saya juga suka nih energi. Kalau mau masuk area-area 685, 610 itu boleh tuh ya. PRDA. Nah ini juga ada OKAS, PRDA. Nah ini juga gak menarik, industrinya nggak begitu menarik. Nah ini juga, aduh, nggak dulu deh kalau OKAS. Lihat, terus ada satu lagi barang ini apa ya? Wintermar itu juga bagus harusnya kalau kita lihat nih, coba dilihat deh Wintermar. Salah. Nah ini juga boleh nih kalau pas lagi pullback ya di range 420 itu mungkin boleh. HGII nggak begitu suka ya saya. Trim, kenapa nih kalau beli trim ya? Di area resisten ya, kalau saya mungkin exit ya, tapi balik lagi tergantung plannya teman-teman. MPPA, nah ini juga sebenarnya boleh juga ya kalau kita lihat ya, kemarin LPT-nya udah jalan. Nah mungkin barang-barang apalagi grup-grupnya ini belum jalan. Kalau mau masuk ke MPPA, since stop loss sama rewardnya juga nggak gitu jelek, sebenarnya kalau mau spek boleh aja. Tapi mungkin saya nggak bisa lihat area sini bakal taking profit. Saya mungkin akan taking profit yang kalau lebih rendah di area 79. Jadi just in case teman-teman masuk di harga 64 dapat ya, di angka tadi kita mungkin bisa taking profit. BRMS tadi udah dibahas, brand menurut saya nggak begitu menarik. MLIA Mulia ya ini ya. Ini juga udah terlalu tinggi ya. Mika. Nah, ini manfaatin ranging aja, harusnya bentar lagi udah taking profit nih. Dewa gimana Pak, hari ini naik? Yes, Dewa hari ini naik, good buat yang punya. Hore. Nah, boleh dilihat nih. Masukin watchlist dulu nih teman-teman. Siapa tahu nanti berapa hari kemudian dari reversal teman-teman bisa coba masuk. Nah, ini menurut saya sih boleh lah lihat. Java udah tinggi juga. Kalau ini DSNG, so far teman-teman kalau mau DSNG atau TAPG sebenarnya dibeli yang mana? Salah satu aja sih teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari DSNG sendiri ini udah tinggi juga. Saya sih nggak mau ambil spekulasi di sini. Tapi mungkin saya akan lebih prefer untuk milih take profit. Ya kemarin juga sempat hilang barang di sini, tapi ya sudahlah, udah tinggi juga, kita cari barang lain yang belum naik dah. ISAT tadi WRG udah dibahas tuh Pak. ISAT juga masih belum, masih nunggu. Wood lumayan, pergerakannya ranging, manfaatin ranging momentum aja, taking profit di atas, beli di bawah. Kalau refund dana IPO biasanya emang investor masuk ke blue chip apa saham konglo? Wah ini sih susah ya. Kalau saham emiten, kalau tipe investornya memang pedagang saham blue chip, ya most likely akan masuk di tempat blue chip juga. Tapi saya ngelihat ya fenomena belakangan ini sebenarnya barang-barang blue chip ini lumayan pelan juga pergerakannya. Nah ini balik lagi, ini subjektif. Kadang-kadang ada orang yang sahamnya pelan, tapi yang paling penting nyaman. Ada orang yang lebih suka barangnya cepat, yang ikut ada flow. Tapi kalau saya pribadi, saya cari sebisa mungkin ada flow. Karena bisa aja barang fundamental bagus, tapi nggak ada flow, barangnya nggak akan naik gitu. Jadi mungkin tergantung stylenya teman-teman. But kalau kita masih cukup optimis ya sama barang-barang yang konglomerasi so far ya, masih belum ada perubahan. Raja or Ratu, wah gimana ya? Ratu kalau nggak ada raja nggak bisa hidup nih. Kenapa nggak beli dua-duanya? Coba kita lihat ya. Raja. So far saya punya dua-duanya.
Tapi kalau saya mungkin harga-harga sekarang nih, saya akan pilih ratunya. Harta. Nah ini mungkin kalau bisa di bawah 725 sampai 755 kalau mau masuk di Harta. Viva, buset dah, ini juga udah lama nih ini. Yang liquid juga ya teman-teman ya. Oke, jadi so far udah banyak juga pertanyaan, so far juga kebanyak yang udah dijawab ya. Kalau dilihat dari hari ini juga teman-teman punya pertanyaan juga barang-barang yang masih rame ya, 1-2 lah barang-barang yang begitu rame. Tapi mungkin kalau tadi yang menurut saya cukup menarik secara teknikal itu kita ngelihat dari Soci. Tapi kalau dilihat dari Soci ini sebenarnya juga barang-barangnya nggak gitu. Sebentar ya, Soci. Nih, teman-teman kalau lihat Soci, memang secara teknikal menarik. Tapi turnovernya hari ini aja cuma 2,89 bio. Jangan sampai teman-teman masuk ke besaran. Taruhlah 5 atau 10% dari sini. Nah, tinggal harga berapa? Kalau semuanya kita lihat nih ya, analitik ya. Ini rata-ratanya berapa? Ini 679 juta. Nah, 4,15 bio. 1,1 bio. Jadi jangan sampai teman-teman masuk ke besaran kalau di Soci. Secara teknikal sih oke-oke aja. Tapi ya itu, mungkin tidak semua orang bisa masuk di tempat ini gitu. Berkuasa IHSG bertahan 8.000 atau akan turun lagi 7.600-an atau lebih turun. Oke, pertanyaan ini jawabannya adalah depends berapa lama jangka waktu yang diberikan. Kalau untuk sekarang saya masih ngelihat seasonality ya, biasanya itu IHSG sekitar bulan September itu biasanya lumayan peak ya. Oktober, November biasanya rada suffer, terus nanti barusan jalan lagi November, Desember, Januari, Februari. Nah, kalau teman-teman percaya sama pattern yang sama ya mungkin teman-teman harus jaga ekspektasi, jangan sampai beli barang di harga yang lebih tinggi terus nanti barangnya stuck di atas, cari barang yang masih di bawah. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman kalau untuk hari ini update-nya. Nah, kita ketemu lagi next week sama Koko Glenn untuk bahas market yang menarik selama seminggu ke depan. Itu aja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang besok pertanyaannya, emas gimana? Minimal 1 kali arah. Oke, itu aja teman-teman. Good luck and see you tomorrow.